الحمد لله رب العالمين الذي جعل التقوى لباس الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukurlah kepada Allah karena siang hari yang penuh dengan keberkahan ini Islam masih menjadi agama kita, iman masih tertancap di lubuk hati kita. Bersyukurlah kepada Allah atas segala karunia yang sudah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan duduk bersimpuhnya kita di tempat yang mulia ini kelak menjadi bukti di hadapan Allah bahwa kita pernah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala terima iman Islam kita, ketakwaan kita, serta amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap orang Islam pasti mendambakan kehidupan yang bahagia. Tidak hanya bahagia di dunia, akan tetapi juga ingin bahagia di akhirat. Ketahuilah bahwasanya kebahagiaan itu ditandai dengan ketenangan hati seseorang, dan ketenangan hati seseorang itu bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah ajarkan kepada kita orang Islam bagaimana bisa meraih ketenangan tersebut, yaitu dengan cara zikrullah atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita bisa melihat bagaimana tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim agar kita bisa meraih, agar kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau bentuk zikir yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam Al-Quran. Di antaranya adalah dengan mendirikan salat dan dengan banyak membaca Al-Quranul Karim atau hidup bersama dengan Al-Quran. Tema khutbah pada siang hari ini adalah tips meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa saja, baik itu muslim laki-laki ataupun perempuan, di belahan bumi mana saja pasti mendambakan kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kaum muslimin yang berdoa dengan kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan selamatkanlah kami dari azab api neraka. Atau makna yang lain, ya Allah, selamatkanlah kami di dunia dan selamatkan pula kami di akhirat. Selamat ini, saudara-saudara yang dirahmati Allah, endingnya adalah bahagia. Ketika seseorang bisa selamat dunia akhirat, artinya dia bahagia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahagia ditandai dengan ketenangan hati seseorang. Bila hati seseorang telah tenang, maka kehidupan di dalam rumah tangganya pun juga akan tenang. Ketika kehidupan di rumah tangganya tenang, niscaya kehidupan bermasyarakatnya pun juga akan tenang. Tapi ketenangan yang dirasakan oleh seseorang, saudara-saudara yang dirahmati Allah, bukan berarti dia tidak ada ujian. Ujian pasti selama hayat di kandung badan. Ujian akan datang terus menerus. Akan tetapi maknanya, ketika seseorang memiliki ketenangan di dalam hatinya, kemudian dia diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah itu berbentuk nikmat ataukah itu musibah, dia akan bisa menyelesaikannya dengan baik, dengan tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, kebahagiaan ditandai dengan ketenangan hati seseorang, dan ketenangan hati seseorang tersebut merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Fath ayat yang keempat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan di dalam hati orang-orang yang beriman. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari ayat ini jelaslah bahwasanya ketenangan itu bukan karena duit yang dimiliki oleh seseorang. Karena berapa banyak orang yang berduit, dia bisa membeli apa saja yang dia inginkan, ternyata hanya sekedar makan daging saja dia tidak bisa. Dia tidak bisa makan durian, tidak bisa minum es teler dan lain sebagainya, karena banyak penyakit yang sudah diidapnya. Andaikan dia orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah, maka duit yang ia miliki akan bermanfaat. Akan tetapi ketika dia adalah orang yang kufur, maka duit yang banyak tersebut tidak ada manfaatnya. Maka apakah itu yang dikatakan ketenangan? Saudara-saudara yang dirahmati Allah, ketenangan tidak bisa pula diraih dengan pangkat jabatan yang dimiliki seseorang. Karena berapa banyak orang-orang yang memiliki pangkat jabatan kemudian berakhir di jeruji besi karena dia korupsi. Ketenangan juga bukan berasal dari garis keturunan, akan tetapi ketenangan bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak prerogatif Allah untuk memberikan kepada orang-orang yang Allah inginkan. Akan tetapi saudara-saudara yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk melalui Al-Quranul Karim. Salah satunya firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati orang-orang beriman itu menjadi tenang. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, melalui zikrullah, ingat kepada Allah, Allah berikan ketenangan di dalam hati orang-orang yang beriman. Mari kita lihat petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala terkait dengan zikrullah ini. Yang pertama,
yaitu mendirikan sholat. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara tentang sholat, di akhir ayatnya disebutkan wala dzikrullahi akbar, dan mengingat Allah atau zikir kepada Allah dengan sholat adalah sebesar-besarnya ibadah. Wa aqimis sholat, dan dirikanlah sholat. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat itu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Wala dzikrullahi akbar, dan mengingat Allah dengan sholat adalah ibadah yang besar. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika seseorang mendirikan sholat, berarti dia sedang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia mendirikan sholat, Allah Subhanahu wa ta'ala hindarkan dia dari perbuatan keji dan mungkar. Ketika dia terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, maka hatinya akan menjadi tenang. Sebaliknya saudara-saudara yang dirahmati Allah, ketika seseorang melakukan perbuatan keji, yaitu urusan syahwat, apakah itu dia berzina atau mungkin dia menonton pornografi, maka pasti hatinya tidak akan tenang. Atau mungkin dia melakukan kemungkaran-kemungkaran, dia makan harta secara batil, dia mencuri, dia korupsi, dia menipu orang, maka pasti hatinya tidak akan tenang. Maka zikir yang pertama yang ingin khatib sampaikan untuk meraih ketenangan tersebut, yaitu melalui sholat. Sholat yang bagaimana? Sholat seperti sholatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat, bagaimana sholat Nabi? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sholat sendirian, sholat fardunya, kecuali beliau berjamaah bersama dengan para sahabatnya seumur hidupnya, kecuali beliau ketika itu sedang sakit, dan yang kedua adalah ketika beliau sedang buang hajat. Hanya dua waktu itu saja saudara-saudara dirahmati Allah. Selebihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat 5 waktu selalu berjamaah di awal waktu. Begitulah sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita melakukan itu, niscaya kita akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Dan insya Allah Allah akan berikan ketenangan dalam hati kita. Kemudian saudara-saudara yang dirahmati Allah, yang kedua, contoh zikrullah yang kedua, kita lihat di dalam petunjuk Al-Quranul Karim, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Taha ayat 124, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang berpaling dari mengingatku, berpaling dari berzikir kepada Allah, maka sungguh baginya ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kemudian pada hari kiamat nanti kami akan kumpulkan dia dalam keadaan buta. Qala, lalu orang tersebut akan protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Tuhan, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal dulu di dunia aku bisa melihat. Qala, lalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikianlah dulu telah datang ayat-ayat kami kepada engkau, fanasitaha, maka engkau melupakannya. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka pada hari ini pun engkau dilupakan. Saudara-saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, zikir yang dimaksud pada ayat ini adalah Al-Quranul Karim. Zikir melalui Al-Quran, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Al-Quranul Karim, melalui ajaran-ajaran Al-Quran. Al-Quran mengajarkan
Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian memakan harta di antara kalian dengan cara batil. Maksudnya jangan saling tipu menipu, jangan korupsi, jangan mencuri. Tapi itu malah dikerjakan. Maka orang yang seperti ini termasuk orang yang berpaling dari mengingat Allah, berpaling dari Al-Quranul Karim. Niscaya hatinya tidak akan tenang. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Wala taqul lahuma uff, jangan berkata saja tidak boleh. Akan tetapi apa yang dilakukan lebih dari menatap dengan sinis, panjang kalimat menjawab perkataan orang tua. Na'udzubillah. Orang yang seperti ini berpaling dari mengingat Allah, berpaling dari Al-Quranul Karim, niscaya hidupnya tidak akan tenang. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap orang Islam pasti mendambakan hidup bahagia dunia dan akhirat. Kebahagiaan ditandai dengan ketenangan hati seseorang. Ketenangan hati seseorang bukan berarti tidak ada masalah yang akan dia hadapi. Masalah akan terus datang, akan tetapi dia menyikapinya, menyelesaikannya sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketenangan ini bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ajarkan bagaimana seseorang bisa mendapatkan ketenangan tersebut, yaitu dengan cara berzikir kepada Allah atau mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala diantaranya dengan mendirikan sholat. Mendirikan sholat, bukan mengerjakan sholat. Kemudian yang kedua, dengan hidup bersama dengan Al-Quranul Karim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.